Semuanya tidak sulit, cuma kita sebagai manusia, kita tidak akan bisa menanggapi misteri Allah yang begitu dahsyat. Oke. Bagaimana Ada mungkin pertanyaan lain? manusia bisa menerima Yesus, sedangkan Yesus datang sebagai manusia dari Sang Firman Allah yang datang ke dunia. Dunia tidak akan bisa menerima Yesus, karena Yesus datang sebagai manusia, dilahirkan oleh Bunda Maryam. Oke. Loading, boleh saya bertanya loading tadi loading ya? Kita ganti pertanyaan. Lanjut Bang Farid. Ya, sekarang begini. Saya alihkan pertanyaan ya. Saya alihkan pertanyaan saya. Mungkin pertanyaan berbeda dengan Bang Loading ini. Atau begini saudaraku ya. Monitor saya Mami. Monitor Mami. Ya, Bang Mami. monitor. Oke. Begini. Coba Anda jelaskan tentang menurut keyakinan Anda sebagai seorang Kristen mengenai konsep ketuhanan Trinitas yang mengandung makna Allah Bapa, Anak atau Yesus dan Allah Roh Kudus. Dan Yesus itu oknum keberapa? Nah, ya. Oke. Silakan itu aja. Nah, Oke, siap. lebih gampang kan? Nah, ini terbuka ini, lebih Oke, bisa saya juga berkembang terbuka. ini. Oke, pada awal mulanya di kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang tidak terlihat itu, dia berfirman, maka segala yang tidak jadi menjadi jadi. Segala langit dan bumi ada karena firman Allah. Jadi Allah yang tidak terlihat pada mulanya, yang tidak berwujud, yang tidak diperanakan, menciptakan langit dan bumi. Udah, Oke. selesai. Masih mau? Masih lanjut? Masih. Nah, masih lanjut. Silakan. Oke. Ntar ditangkap sama Bang Dalbo. Oke. Ya, silakan. Tetapi Yesus berasal dari firman-Nya Allah. Dia berasal dari Allah itu. Dia berasal dari yang tidak terlihat itu. Maka Yesus yang dinanti-nantikan, yang adalah Mesias, datang ke dunia. Tetapi dunia tidak menerima dia. Dunia tidak percaya bahwa dia berasal dari Allah. Dunia tidak percaya bahwa dia adalah firman Allah. Dunia tidak akan menerima dia sebagaimana dia datang sebagai manusia dan dilahirkan oleh perang Maria. Oke, kalau mau lanjut? Benar? Bisa gantian? Dan Roh Kudus itu adalah penghibur bagi surga dan bumi. Kenapa Roh Kudus itu penghibur? Roh Kudus karena Roh Kudus mampu mengatasi bumi. Kalau tiada Roh Kudus, bumi tidak akan berdiri kokoh tanpa Roh Kudus. Ya, oke sudah ya. Oke. Ya? Oke. Sekarang begini. Tolong beritahu kepada saya, dan memang saya tidak paham ya, makanya saya bertanya. Yesus ini kan udah jelas anak kan? Bukan Bapak, bukan juga anak ya, Yesus ini. Jadi yang saya mau tanya, Allah Bapa ini siapa namanya, kemudian Roh Kudus itu siapa namanya? Asalnya dari mana? Allah Bapa dan Roh Kudus. Apakah ketiga-tiganya ini, esensial ini ya, bisa disebut Bapa semua? Yesus juga Bapa, Roh Kudus juga Bapa, kemudian Allah Bapa juga Bapa. Apa begitu? Oke, saya jelaskan. Pada mulanya Allah yang tidak terlihat, Allah yang tidak berwujud, Allah yang tidak diperanakan. Dia berfirman, segala sesuatu diciptakan. Tetapi sebelum langit dan bumi diciptakan, Yesus sudah ada bersama Allah di dalam kekosongan, di dalam ketiadaan. Tetapi firman itu adalah hidup. Nah, walaupun Yesus bersama dengan Allah dalam ketiadaan itu pada awal mulanya, sebelum langit dan bumi diciptakan. Bukan begitu pertanyaan saya. Kayaknya nggak mengarah ke pertanyaan saya nih, nggak ketemu. Maaf ya, bukan begitu. Saya ingin tahu Allah Bapa itu siapa, Roh Kudus itu siapa, gitu. Oke. Asalnya dari mana? Siapa namanya? Allah Bapa kah namanya atau Roh Kudus kah namanya? Gitu kan? Nah, ya. Allah Bapa yang disebut Allah Bapa
Allah Bapa yang tidak terlihat, yang tidak berwujud, Sang Pencipta langit dan bumi. Yesus adalah Sang Penebus dunia yang datang sebagai manusia, dilahirkan oleh peraung Maria. Yang di dalam diri Yesus adalah yang ada firman Allah yang berkuasa. Tetapi Yesus menyamakan dirinya sebagai manusia, dilahir di kandang yang hina, merendahkan dirinya sebagai manusia, dilahirkan seadanya. Tetapi firman Allah yang ada di dalam diri Yesus sungguh hidup, sungguh berkuasa atas surga Ya, dan bumi. oke udahlah. Aku Oke, nggak paham, sana nggak paham ya. Oke, sekarang gini, aku ke situ karena mungkin nggak ketemu dari bakal sampai kapan saya oke, nggak siap, ketemu. siap. Gini. Tapi menurut teman saya ya, Bang Momi, firman itu bukanlah esensi Tuhan. Kalau menurut saya ya, melainkan hanyalah perkataan atau ucapan Tuhan. Bahasa Al-Qur'annya ya adalah kalamullah. Itu bahasa Al-Qur'an ya. Oke, Jika oke, saya Allah paham. ingin Oke, Ntar dulu, Oke, belum selesai. saya langsung masuk di situ dulu. Belum. Saya belum selesai. Tidak. Saya belum. Oke. Dengarkan dulu, saya belum selesai. Saya belum kepada final daripada pertanyaan saya. Jika Allah ingin bekerja dengan menciptakan sesuatu, maka cukup dengan berkata-kata atau berfirman, kun, maka jadilah. Ini bahasa Al-Quran ya. Contoh, seperti apa Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam sebagai mana yang diterangkan di dalam surat Al-Imran ayat 59. Ini bicara Al-Quran ya kita ya. Saya bicara Al-Quran, bukan bicara kitab. Indah masalah Isa ada indallahi kamasali Adam halaku min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah dengan menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Itulah. Begitu juga dengan Yesus diciptakan oleh Allah. Ini menurut Al-Quran. Bagaimana sekarang menurut Anda bagaimana? Gantian, ya. Kalau menurut saya, Pak, kalau Adam itu awal mulai kan Allah itu membentuk Adam itu dari tanah, membentuk tangan, mata, telinga, lalu Allah itu menghembuskan satu, yaitu nafas, yaitu roh ke dalam Adam, maka hiduplah Adam. Ketika Adam kesendirian dalam kesepian dan Hawa itu diambil dari rusuk Adam, berarti Hawa itu ajaib. Karena rusuk yang tidak punya mata, tidak punya telinga bisa menjadi manusia, yang adalah Hawa, perempuan. Karena Adam itu jelas diambil dari tanah, lalu dibentuk hidung, mata, telinga, kaki, tangan, lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan, baru hiduplah Adam. Bukan berarti di situ Allah langsung berfirman, jadilah kau Adam. Lalu Adam itu jadi manusia yang sempurna. Tetapi Allah itu jelas Adam itu dari tanah, membentuk hidungnya, telinganya. Allah menghembuskan nafas itu, hiduplah Adam itu. Ketika Adam itu hidup, lalu Hawa itu hanya diambil dari rusuk yang tidak punya mata, rusuk yang tidak punya telinga. Itulah keajaiban Allah. Jadi Hawa itu adalah ajaib. Karena mata, tulang rusuk yang tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya hidung bisa menjadi manusia yang sempurna, yaitu Hawa. Ya. Paham sampai sini, Pak? Ya, paham ya. Jadi begini ya. Jika Yesus itu satu hakikat dan satu pribadi dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, sehingga Yesus disebut juga Tuhan atau Allah lah, ya, oke ya. Itu imam Anda itu nggak bisa ingkari karena memang Anda itulah imam Anda meyakini bahwa Yesus juga Bapa, satu pribadi dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, itu nggak bisa ingkari. Nah, sekarang begini, lantas mengapa saya bisa Yesus jelaskan di sini, Pak? Tunggu dulu. Itu sudah bisa diingkari. Oke. Karena itu tiga esensi menjadi satu pribadi, satu hakikat. Itu nggak bisa diingkari. Ini itu keyakinan Anda ya. Oke? Jadi sekarang begini. Sekarang begini. Lantas mengapa Yesus berseru kepada kaumnya atau pengikutnya? Ya. Apa kata Yesus di sana? Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus dalam Lukas 4:8. Perintah Yesus untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, Allah yang Esa, bukan menyembah kepada Yesus, diri Yesus. Bukan Yesus mengatakan, sembahlah aku, karena aku yang kalian pantas sembah. Nah, gitu kan?
Justru Yesus Oke, menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Tuhan Allah yang Esa, hanya kepada Dia saja yang kau berbakti. Jadi, kalau menurut saya ini bertentangan dengan konsep pemahaman Anda, konsep Trinitas, gitu kan? Nah, silakan. oke, oke, saya bisa jelaskan, Pak. Pada mulanya, langit dan bumi belum diciptakan, Yesus itu sudah bersama dengan Allah. Tetapi rencana Allah akan nubuatan Mesias, Sang Mesias datang ke bumi. Kenapa Yesus yang datang ke bumi membawa firman Allah? Ya, sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Allah mengutus Mesias datang ke dunia untuk menunjukkan kuasa Allah bahwa manusia itu akan hidup yang kekal, benar adanya melalui tubuh Yesus, yang adalah apa? Manusia itu. Dan sebab firman Allah itu ada di dalam diri Yesus, sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Tetapi Yesus tidak akan binasa karena Yesus itu berasal dari Allah. Tetapi tubuh yang adalah manusia seperti kita akan binasa ketika kita tidak mengikuti perintah Allah. Tetapi Yesus tidak sama dengan kita. Yesus yang sudah dilahirkan oleh Maryam, tubuhnya itu kekal, tidak akan binasa lagi sampai selama-lamanya. Itulah misteri Allah. Itu sudah bersama dengan Allah sejak langit dan bumi belum diciptakan. Makanya Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sebelum dan sesudah, yang tiada dan menjadi akhir. Ya, oke, masuk Bang Dalbo, masuk Bang Loding, silakan. Saya monitor lagi. Gantian kita. Bang Dalbo, Bang Loding masuk. Silakan, boleh. Saya monitor lagi. Iya, iya, Bang iya. Dalbo. Mungkin Mas. Bang Dalbo, Mas. Bang Momi, Ya Bang. Bang Momi, iya. Saya pengen menanyakan sama Ya, Bang Bang. Momi ini. Tapi saya mohon Boleh. Bang Momi bisa menjawab, baru menjelaskan. Jangan ketika saya bertanya, Bang Momi menjelaskan dulu baru menjawab. Jadi saya butuh jawaban, bukan butuh penjelasan. Jadi begini Bang Momi, ketika Yesus di Taman Getsemani, itu dia berdoa. Ketika Yesus berdoa itu menandakan bahwa dia seorang hamba atau seorang Tuhan. Silakan. Ya benar sekali. Dia berdoa menandakan bahwa dia adalah sebagai manusia di dunia yang dilahirkan. Makanya dia punya kelemahan. Makanya dia harus berdoa kepada Bapa itu. Karena Bapa yang punya kerajaan Allah dan bumi. Dia patut berdoa karena Yesus sebagai manusia. Oke, berarti Jadi pada saat disitulah itu yang paling Tuhan rumit. siapa? Ya, Yang Tuhan Yesus sabar, atau Bang. yang Tuhan itu Bang. Bapa? Sampai kapanpun, sampai disitulah yang akan merumitkan segala isi pikiran manusia, tidak akan bisa memecahkan misteri Allah itu. Mengapa Yesus harus berdoa? Ketika kami menjawab, berdoa sebagai manusianya, sebagai kelemahannya, maka saudara-saudara tidak akan bisa menerima pernyataan itu. Itulah Yesus. Kenapa Yesus selalu dibahas? Karena sampai kapanpun misteri Allah itu tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Itulah Bang. Begini Bang, harus pakai akal juga dong. Misteri Allah memang itu ada, Sekalipun tapi pakai harus Allah, dipakai. akal. Sekalipun Ya, pakai ini. akal Bang. Kalau Gini, misteri gini, Allah, Bang. ya misteri Allah itu sulit dipecahkan. Sebentar, Bang. Saya berikan penjelasan. Memang Allah itu nggak bisa pungkiri. Saya setuju. Kalau Allah itu penuh dengan misteri yang nggak bisa kita pahami. Tapi yang bisa memahami itu akal manusia, Bang. Nah, justru mengapa Allah menciptakan Oke. akal? Karena untuk bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang masuk akal, mana yang tidak, gitu loh. Itu bisa disaring, dicerna. Mana yang sebenarnya yang benar, gitu loh. Ajaran seperti apa yang sebenarnya yang benar ini yang kita harus ikuti, yang harus kita pahami. Makanya ada akal, Bang. Memang misteri luar biasa Allah itu. Saya setuju itu. Oke. Tapi Oke. akal yang harus bisa memahami itu misteri. Oke, Bang. Itu, Bang. Kalau Bang- Ya, silakan. Siap. Kalau abang setuju, oke, saya akan dengan simpel saja. Kalau di iman Kristen, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus yang adalah Allah mengutus dia ke bumi untuk mewartakan isi seluruh kerajaan Allah. Silakan dari saudara, bagaimana Allah menyatakan dirinya bahwa Allah itu benar ada. Silakan saudaraku. Ya, kalau kami Islam mengaji hanya wujud
wujud itu ada. Jangan dikatakan nggak ada. Ada wujud itu ada. Itu Yang ada, mana tapi dikatakan wujud? mana tunjukkan Tunggu yang mana? tunjukkan Jangan dalilnya, dulu. Pak. Iya, tunggu. Saya belum selesai berkata, saya belum selesai menjelaskan, Bang ya. Jadi wujud itu dikatakan adalah satu yang ada, tetapi ada. Nggak ada, tapi ada. Apa yang membuktikan wujud itu dari Allah? Bukan wujud sesungguhnya, bukan natur Allah yang harus kita mau pahami, mau buktikan. Yang mau dibuktikan ini manusia ini adalah ciptaan Allah, karya Allah yang mau dibuktikan oleh manusia. Karya Allah itu ada seperti bumi dan langit. Kemudian alam semesta bertesis seperti termasuk kita manusia ini. Diciptakan oleh Allah. Nah, itu yang harus kita jadi pembuktian bahwasanya Allah itu ada. Kenapa? Paham. Karena ada ciptaannya Cukup, Pak. gitu loh. Itulah wujud. Cukup, Pak. Paham saya. Nah, kan? Cukup, Pak. Hmm. Oke, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Kuasa? Kenapa Anda katakan tidak kuasa? Oke, kuasa. Oke, dengan cara apa saudara bisa melihat dengan kuasa Allah itu? Dengan cara apa? Silakan Itulah berikan ciptaannya, Bang. berikan Tadi satu. tunggu dulu. Itulah barisan tadi yang saya jelaskan kepada Anda. Itulah ciptaan karya Allah, sains Allah itu yang menjadi satu bukti bahwa itu Allah itu ada. Yang tadinya ini tidak ada jadi ada. Terus entah siapa yang mengadakan? Apakah manusia? Atau siapa? Ya tentu Allah. Itulah Oke, wujud. saya jawab. Iya, yang tentu Allah, yang tentu Allah. Tolong Pak jelaskan kepada saya kalau memang Yesus dianggap sebagai manusia. Tolong pecahkan misteri ini. Mengapa Yesus harus membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus harus bangkit dari alam maut? Dan kenapa Yesus harus menyembuhkan yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan? Jelaskan saya dulu kalau Yesus itu Oke. memang manusia menurut saudara. Baik. Oke, baik. Izinkan saya untuk menjelaskan kepada Anda. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus ya, itu ya. Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu kepada Allah Bapa. Makanya Yesus mengatakan, terima kasih ya Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Itu kata Yesus. Ketika Yesus meminta doa, mengadahkan tangannya ke langit, kemudian berkata, terima kasih ya Bapa, engkau telah mengabulkan permintaanku. Apakah itu kuasa Yesus? Untuk apa Yesus berdoa? Kalau kuasa Yesus, enggak harus berdoa Oke. kepada Bapa dong. Saya jawab. Minta kuasa Bapa, bantulah saya Bapa. Iya. Berikanlah Benar, kuasamu, benar berikanlah sekali. kekuatanmu, berikanlah kuasamu kepada saya. Ingin menghidupkan Lazarus, maka hidup Lazarus. Benar sekali saudaraku. Begitu. Ya enggak? Makanya saya berkata, Coba Yesus saya masuk sedikit ya. Masuk. Yesus berasal. Mam, dengarkan. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, apa tujuannya? Apa yang mau diperkenalkan oleh Yesus? Mau diakui sebagai apa? Utusan apa Tuhan? Ketika dia membangkitkan Lazarus. Silakan. Oke Pak, maka sampai di sini saya akan mencerahkan. Yesus yang adalah berasal dari Allah, ketika dia membangkitkan Lazarus, dia harus berdoa kepada Allah. Dia berdoa dan meminta untuk Lazarus dibangkitkan supaya umat manusia melihat kuasa Allah di dalam diri Yesus. Paham? Pertanyaannya, orang-orang di situ supaya percaya Yesus sebagai apa? Ketika dia membangkitkan Lazarus. Orang-orang di zaman itu percaya ketika Yesus membangkitkan Lazarus, orang-orang percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Cerdas dia. Lantas gimana? Padahal orang pada zaman itu percaya Yesus utusan dengan mujizat yang diberikan oleh Tuhannya. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi
Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Lalu parameter apa yang digunakan orang Kristen sekarang mentuhankan Yesus? Sedangkan di zamannya orang-orang yang ada di sana itu percaya Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Betul? Oke. Yohanes Bisa dipaham. 11:42. Itu. Yesus Begitupun ketika dia menyampaikan firman, murid-muridnya percaya Yesus sebagai utusan sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus. sampai sini, Yohanes sampai 17:8. kapanpun, Dengarkan sampai dulu, akhir Pak. zaman pun, Enggak, nanti. kita akan tetap selisih paham, Pak. Nanti Anda sangka saya ini tim kuasa Bukan hukum les, Yesus, ya, yang telah difitnah. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa benar-benar aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa Yesus ini adalah utusan, bukan Tuhan. Silakan. Saya berterus terang. Makanya tadi saya berkata bilang apa? Yesus berasal dari Allah. Sebelum langit dan bumi diciptakan, misteri Allah itu Yesus sudah bersama dengan Allah itu. Makanya Allah Di mana menunjukkan datanya kuasanya begitu, Pak? melalui Yesus. Iya, datanya Oke, di saya mana? akan pakai dalil, Pak. Saya akan pakai dalil, Pak. Makanya kalau saudara dari umat Muslim tidak sampai kapanpun tidak akan bisa mengerti bahwa Yesus yang berasal dari Allah itu juga adalah Tuhan. Semua Makanya di manusia, Kristen itu ada kalau Trinitas. kita merujuk ke ajaran Yesus, semua manusia itu berasal dari Allah. Kalau kita menggunakan dalil dari apa yang disampaikan oleh Yesus, kata Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan juga. Pak, saya sudah paham semua. Makanya saya bertanya satu saja, yang berasal dari Allah, dari Allah menunjukkan kuasanya di bumi, saya akan terima karena Pak sudah mengakui hanya Allah itu Allah adalah Esa. Kalau Musa berasal dari mana, Yesus Pak? yang Bapak sudah akan mengakui sampai Saya akhir tanya zaman. samamu. Saya tanya samamu. Musa itu berasal dari mana? Kalau Musa adalah nabi, sebatas nabi saja. Sama Yesus. Yesus sebatas Buktikan. nabi rasul. Sebatas nabi, tapi Yesus lebih dari itu. Ya, saya tanya, Musa Tidak, terbukti. Yesus Dengarkan dulu, Bang. disebut nabi, disebut Iya, utusan, Musa terbukti disebut Mesias. menyelamatkan Beda kaum dengan Musa. Israel. Musa Tunggu hanya dulu. sebatas nabi. Iya, nanti saya tunjukkan dalilnya juga. Yesus ini rasul dan nabi. Nah, Musa terbukti menyelamatkan kaum Israel. Bayangkan dia membelah lautan tuh untuk menyelamatkan kaum Israel. Nah, pertanyaannya, apa yang diselamatkan oleh Yesus ketika di muka bumi? Untuk kaumnya, apa yang diselamatkan Yesus ketika di muka bumi? Apa yang diselamatkan? Oke. Saya jawab, Pak. Musa hanya membelah laut dan dia menyelamatkan umat manusia dari bangsa Israel. Tapi Yesus beda. Yesus apa lebih yang berkuasa diselamatkan, dari Musa. Pak? Kenapa? Yesus memberi hidup yang kekal. Iya, apa yang diselamatkan Yesus ketika dia di muka bumi? Musa kan terbukti Iya, dia menyelamatkan hidup kaum yang kekal Israel sebagai- dari cengkeraman, dari kesoliman Sabar dulu, Pak. Firaun. Makanya saya jawab, Pak. Nabi oke. Musa membelah air laut di bumi, dan Nabi Musa tidak berkuasa lebih dari Yesus. Yesus memberikan hidup yang kekal selama-lamanya. Itulah bedanya, Pak. Singkat. Siapa bilang, Pak? Musa juga menghakimi. Ini menurut Yesus. Bahkan Musa menghakimi. Menurut Yesus. Matius Memberikan hidup yang kekal, dan Nabi Musa membelah air laut. Yohanes, itu mendengarkan Yohanes 5 Itu jaminan 47. Yesus.
Sekarang apa yang diselamatkan Yesus ketika Sekali di lagi, muka bumi? sekali lagi saya tegas. Sabar Pak. Oke. Sabar Pak, saya sekali lagi tegas untuk Pak. Nabi Musa yang membelah air laut itu, dia hanya menyelamatkan umat manusia lolos dari perbudakan. Tetapi Yesus, dia lebih berkuasa dari Musa, karena dialah memberi hidup yang kekal itu. Di mana dia memberikan hidup kekal? Dia sendiri kagak selamat. Kita berbicara dunia dulu. Dunia ya, kita bicarakan dunia. Ya. Pak tidak akan paham sampai sana. Iya, nanti Yesus saya, memberi kalau saya hidup tidak kekal. paham, nanti saya pahamkan sama Anda. Nah, ini kita berbicara dunia. Yesus ini ketika di bumi, yang perlu Anda paham, Yesus gagal. Gagal dia. Ya gagal. Kenapa saya katakan dia gagal? Ketika dia mengatakan, engkau harus menyembah kepada Tuhanmu, malah dia yang disembah. Gagal. Padahal cuma 3 tahun loh. Gagal dia. Nah, untuk menyelamatkan, kenapa dia tertolak dari Israel sebagai Mesias? Karena dia tidak mampu menyelamatkan kaum Israel. Kenapa Musa diakui? Karena Musa membuktikan dia membebaskan kaum Israel dari kesaliman Firaun. Nah, pertanyaannya, apa yang diselamatkan Yesus ketika dia berada di bumi? Kita berbicara fakta, Pak. Apa yang diselamatkan? Saya juga berbicara fakta. Iya, apa yang diselamatkan, Pak? Menjawabnya. Saya lebih simpel lagi. Silakan Pak mau menjawab. Iya. Boleh saya bantu Anda menjawabnya, hanya boleh? menyelamatkan umat Israel dari perbudakan, tetapi Yesus memberi hidup yang kekal. Selesai. Apalagi yang mau ditanyakan? Selesai. Mau terima atau tidak terima itu urusan. Iya, kita buktikan, Pak. Selesai. Yesus memberi Iya, hidup saya nggak yang kekal. berbicara iman, Pak. Ya, apa yang kita harus buktikan? Dengan siapa Yesus memberikan hidup yang kekal? Apakah orang Kristen? No. Jangan turun ya. Kenapa Jangan saya turun. katakan? Kata Yesus dalam kesaksian Yesus itu sendiri, Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memperoleh hidup yang kekal. Nah, sedangkan kalian percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu di mana hidup kekalnya? Di mana? Apakah Kristen mendapatkan hidup kekal? Tidak. Kalau kita merujuk ke pernyataan Yesus. Nah, coba, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup kekal. Sedangkan Anda mentuhankan Yesus. Gimana ceritanya? Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Anda tuhankan Dia. Gimana ceritanya, saudara-saudara yang terkasih? Nah, orang-orang yang mentuhankan Yesus itu salah satu kejahatan menurut Yesus, ajaran sesat. Matius 7:15 sampai 23. Janganlah menggunakan cuman dogma tanpa ada dasar. Sekali-kalilah gunakan akalnya. Sebenarnya siapa sih Yesus menurut Yesus? Iya. Jangan menurut pikiranmu. Jadi, Ya, di sini judul perikopnya, hal pengajaran yang sesat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah, orang-orang seperti ini Pak yang mampu melakukan mujizat
Yang mampu mengusir setan dalam nama Yesus ini ilmunya tingkat tinggi, bukan kelas jemaat. Sekelas ini pun diusir oleh Yesus. Nah, bagaimana nasib dengan jemaat? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, henyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, Anda dianggap penjahat. Siapa yang menganggap penjahat itu? Yesus. Bukan saya, bukan umat Islam. Yesus sendiri yang mengatakan kalian itu pembuat kejahatan. Selamat datang di Kebetulan. Silakan dilanjutkan yang lain. Jadi begini saudaraku ya, tadi Momi Anda mengatakan Yesus adalah pemberi suatu kehidupan kekal. Sementara Yesus sendiri mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa bukan dia yang memberikan suatu kehidupan yang kekal, melainkan Allah Bapa. Itu perkataan Yesus. Kemudian perkataan Yesus disampaikan kepada pengikutnya. Dengar ya, aku ini bukan pemberi kehidupan kekal loh. Bapak lo yang berikan, bukan saya. Itu maksudnya di Yohanes 12 nomor 3 itu, Momi. Paham nggak? Jangan Anda salah. Di situ malah Anda menuangkan Yesus. Yesus sudah mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, aku hanya utusan. Makanya aku menyampaikan kehidupan kekal itu milik Tuhan. Maksudnya Yesus. Milik Tuhan itu, milik Allah. Kehidupan kekal itu bukan milik Yesus. Karena Yesus masih hidup di bumi. Nantilah kemudian kalau Yesus sudah mati, barulah dia akan ke rumah Bapa. Kehidupan kekal. Itu maksudnya, paham nggak? Ini asal diluruskan pikirannya malah gimana sih Anda ini? Pusing juga saya. Silakan Bang Albo, dah. Cuma saya berikan saja pemahaman, saya luruskan aja otaknya nih, Om ini. Bahkan ketika Yesus di muka bumi menyerah dia. Sampai kenapa? Sampai dia minta untuk diberikan penolong yang lain. Menyerah dia menghadapi umat-umat yang tidak mau menggunakan akal. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ini curhat Yesus ini ya. Ketika dia meminta roh penghibur. Tetapi karena kamu mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita, berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sudah paham di situ Pak, bahwa Yesus menyerah dan dia meminta kepada Bapa. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong. Ini Yesus minta pengganti kepada Tuhan untuk menyampaikan firman, meminta dia. Kenapa? Capek, kata Yesus, capek menghadapi orang-orang tidak punya otak. Ini dalil Pak. Saya akan berikan pemahaman ya. Dikit-dikit saya izin sebentar. Begini Bang, tugas para nabi dan rasul itu adalah, ini harus paham ini. Harus Anda bisa membedakan antara Tuhan dengan Nabi atau Mesias. Anda harus bisa bedakan itu. Jadi tugas para Nabi dan Rasul itu adalah sebagai penerima dan penyampai wahyu Allah kepada umat manusia dengan mengajarkan ajaran dari Sang Ilahi mengenai tentang ajaran moral, hukum, dan petunjuk bagi umat manusia sesuai dengan pewahyuan yang diterima.
Maka tidak heran kalau Yesus berkata, segala firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Yohanes 17 nomor 8. Allah mustahil bisa sama dengan manusia. Allah sudah pasti tidak akan pernah mati. Allah adalah sang pemilik kekal-kekalan hidup yang abadi. Sedangkan manusia sudah pasti akan mengalami kematian. Ya kan? Oleh sebab itu tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani atau kesehatan tubuh yang lemah dalam proses kehidupan meliputi peralihan antara roh dan jiwa. Nah itu saudara, cukup. Supaya Anda Oke, paham. saudaraku, coba jelaskan ini. Di dalam Bible, manusia hidup sekali, mati sekali. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Kenapa tertulis hidup sekali, mati sekali? Gimana sih? Kenapa kuasa apanya itu? Apa kuasanya Yesus? Oke, saya jawab. Pertanyaannya, kenapa Yesus membangkitkan Lazarus? Kan begitu. Dari awal saya bacakan tadi Pak, di bahwa bumi, sabar Pak, sabar Pak. iya, Anda meminta saya menjawab atau kamu sendiri yang mau jawab? Bukan, saya bertanya dulu. Di bumi manusia hidup sekali, mati sekali. Dan kenapa Yesus yang sebagai manusia juga di bumi dia bisa bangkitkan orang yang mati, yaitu Lazarus? Baik, oke. Anda harus catat ya. Di dalam Bible bukan satu-satunya Yesus yang membangkitkan orang mati. Tetapi kita tidak ke situ ya. Nah, kenapa Yesus membangkitkan orang mati? Yohanes 11:42 ternyata orang-orang yang ada di sana supaya mengaku Yesus itu adalah utusan Bapa. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus membangkitkan Lazarus membuktikan dia adalah utusan Bapa, bukan Tuhan. Itu. Oke Pak, satu poin terakhir saja. Apalagi? Itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Mengikuti ajaran segala perintah Yesus dan ajaran Yesus, hidup yang kekal kan? Selesai. Terus? Di situ. Iya, selesai Apa? di situ. Apanya yang selesai? Karena Yesus membawa kerajaan Allah, mengikuti ajaran Yesus, mengikuti segala perintah yang diajarkan Yesus. Assalamualaikum Bang Dalbo, izin Bang Dalbo. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kehidupan kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Jadi ikuti segala ajaran Yesus, perintah Yesus yang diterima, yang Yesus terima dari Allah, ya hidup yang kekal. Kalau mengenal Yesus berasal dari Allah, selesai. Simpel kan? Betul. Untuk mendapatkan hidup kekal itu. Amin. Haleluya. Iya, sabar. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, memang kita harus percaya kepada Tuhannya Yesus. Satu. Dan kedua, kita harus percaya Yesus utusan. Dua. Nah, Anda harus pahami, Yesus itu diutus untuk siapa? Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apanya selesai? Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Paham? Ya? Selesai. Dan Yesus pun mengenal murid-muridnya, mengenal domba-dombanya, mengenal kaumnya. Bukan sampai di situ saja Pak. Ketika Yesus bangkit, Tunggu dulu, ke langit, kan Anda bertanya. Yesus berkata, Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Pertanyaannya, apakah Anda domba? Apakah Anda Bani Israel?
Ini pernyataan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yang dimaksud di sini domba itu adalah Bani Yakub, Israel, bukan Anda. Nah, sedangkan orang-orang yang mentuhankan Yesus orang yang tidak dikenal. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Siapakah sosok yang tidak dikenal oleh Yesus? Orang yang mentuhankan Yesus. Apalagi? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yang orang Kristen baca setiap kali firman yang Yesus sampaikan itu mendengarkan suara Yesus atau tidak? Saya tanya Pak, jelaskan dulu. Baik. Domba-domba yang dimaksud di sini Bani Israel. Dan orang Israel, dengarkan. Dan domba-domba ini percaya Yesus itu adalah utusan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka domba-domba ini percaya Yesus utusan, bukan Tuhan, coy. Hai. Gimana itu? Mau masuk Teh? Silakan. Baik Bang Dalbo. Ya gimana ini? Mami, kok namanya Oh Mami, iya kok namanya Mami ya? Mami Santos. Iya Mbak. Iya, gimana itu? Direspon dulu lah dari Bang Dalbo itu tadi. Oke. Bang Dalbo bilang domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Terus yang orang Kristen selalu baca Bible yang Yesus sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Itu suara siapa? Itu suara Yesus atau suara siapa? Dan walaupun Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, tetapi waktu Yesus terangkat ke langit, Yesus berkata apa? Pergilah ke seluruh penjuru, wartakanlah Injil kerajaan surga, maka aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman ya. Iya, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk itu ya. Seluruh makhluk, ke seluruh dunia. Ada loh juga yang seluruh makhluk. Itu berarti Yesus yang mana yang ngomong gitu? Karena sebelumnya dia kan bilangnya nggak boleh, harus ke bangsa Israel aja, nggak boleh pergi keluar dari bangsa Israel. Itu berarti Yesus yang mana? Tiba-tiba kok nyuruh pergi ke seluruh dunia, itu siapa yang nyuruh? Yesus yang mana lagi? Apa dia lupa? Ketika Yesus yang masih mewartakan kerajaan Allah, ketika dia masih hidup bersama umat Israel, dia menyampaikan aku hanya utus untuk Bani Israel. Tapi ketika dia disalibkan dan terangkat ke langit, dia berkata apa? Pergilah ke seluruh penjuru dan wartakanlah Injil kepada seluruh dunia dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Buka Injil Matius, Injil Matius bab 1 ayat 20. Matius 1:20. Ya. Kenapa di situ? Kalau bukan itu nanti sabar. Saya akan Bapaknya lagi di mana sih Pak? Kok berisik banget sih Pak? Kok berisik banget ya? Dia lagi membersihkan kolam. Oh, begitu. lagi di bersihin hotel. kolam. Lagi di hotel, sorry. Oh, ya. Iya, jadi sebenarnya gini ya, kalau tiba-tiba disuruh pergi ke seluruh dunia, itu sebenarnya bingung sih Pak. Itu Yesus yang mana lagi? Kok tiba-tiba ngomong pergi seluruh ke dunia gitu? Karena sebelumnya dia kan bilang nggak boleh keluar dari bangsa Israel. Iya, betul. Ini dia lupa Gini, apa Bunda. gimana? Silakan Pak Gini, Farid. Gini, Bunda. Saya sampaikan kepada saudara kita ya, Momi, gini nih. Ke-12 murid Yesus itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka. Itu di dalam Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6 bahwasanya janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Itu kata Yesus. Nah, kenapa sampai keluar ini? Ini menurut Bunda ini kan. Oke, Kenapa oke, sampai saya keluar? tanggapi Ini Pak di cuma sini. kepada Bani Israel. Ayo, silakan. Yang Silakan, Bunda, bisa lanjut. mengutus, yang bisa mengutus semua para nabi itu hanya Allah kan? Jawab. Yang bisa Mengutus para mengutus, nabi. yang mengutus segala para nabi dan umat manusia itu hanya Allah kan? Allah yang Esa itu kan? Nah, terus maksudnya gimana? Dan maksud kenapa Yesus berkuasa mengutus murid-muridnya? Silakan jawab. Enggak. Yang jadi permasalahan bukan di situ, Pak. Yang jadi permasalahan gini loh. Waktu di Matius 10, 5 sampai 6, di situ Yesus berpesan kepada 12 muridnya, jangan ke bangsa lain, ya kan? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel, kan gitu. Nah, tapi kenapa di ayat yang lain, ini kok tadi malah nyuruh tiba-tiba pergi ke seluruh dunia gitu kan? Kenapa kok gitu? Ini dia lupa gitu apa gimana? Apa jangan-jangan ada gimana nih? Sabar. Apa jangan-jangan Yesus yang mana lagi? Kan dulu banyak Yesus tuh, ada Yesus yang lain lagi tuh. Bukan Gimana Yesus. itu? Sabar. Sebelum Sabar. kematian Yesus, Mm-mm. dia masih bersama-sama bangsa Israel. Dia berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Jadi ketika itu Yesus ditangkap dan disalibkan, lalu dia bangkit pada hari ketiga, terangkat ke langit, disaksikan oleh para murid. Baru Yesus mengatakan lagi, pergilah ke seluruh bangsa dan wartakanlah Injil kerajaan surga, maka aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Iya, kenapa kok Saya jadi izin begitu? sebentar dulu ya, Eti ya, silakan, Bang mau Dalbo. beli rokok dulu ya. Oh iya. Siap. Natalia moderator di sini ya. Lanjut. Siap Bang Dalbo. Oke, kalau gitu gini deh Pak. Ini maksudnya yang Bapak bilang, berarti pergi ke seluruh dunia itu beneran harus begitu ya Pak ya? Itu kan ada di Markus 16 sama di Matius 28 ya. Sebentar aku buka ini yang di... Kalau Ya, Yesus sebentar. sudah berkata kepada seluruh dunia itu apakah hanya Israel? Coba dipahami lah. Sebentar. Nah, kalau di situ ada perbedaan, makanya saya bingung. Ini Yesus yang mana? Atau Yesus lupa apa gimana? Saya nanya ya. Saya nggak nuduh dia lupa loh ya. Cuma saya tanya, apa dia lupa atau gimana? Kok tiba-tiba narasinya berubah gitu? Sebentar. Ini aku on cam kan data ya. Ini ya Pak ya, kalau di yang 28:19. Ini kan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak Bapa Roh Kudus. Ini ya Pak ya, tiba-tiba disuruh ke semua bangsa ya Pak. Ya, terus di sini juga, oke. Terus di sini juga Pak, Markus 16:15. Ini disuruh pergi ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Tadi sebelumnya cuma domba Israel. Lah kok tiba-tiba segala makhluk ya kan? Terus ke seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini yakin Yesus yang ngomong kayak gitu loh. Karena kalau kita lihat sebentar dulu Pak. Karena kalau kita lihat dari sini Pak, ternyata bagian penutup ini ya, Markus ini Pak, yang tadi disuruh beritakan Injil ke seluruh makhluk ya, pergi ke seluruh dunia. Ini ternyata kalau kita lihat bagian penutup Markus ini pasti termasuk dalam kitab suci yang diinspirasikan. Dan apa nih? Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus. Sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk dalam Injil. Ini berarti Markus aja belum tentu yang nulis ya kan? Terus ini juga dari mana juga nuduh-nuduh Yesus yang ngomong kayak gini? Kenapa? Saudaraku meragukan Injil Matius yang ditulis bahwa pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kerajaan surga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Oke, sebentar Pak. Sebelum ke situ Pak, ini kita buka dulu yang di Markus ya Pak ya. Markus ini kan sangat jelas Pak, ke seluruh dunia. Ya kan? Disuruh pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Ini saya lihat Markus, ini bukan saya yang meragukan, tapi pakar Bible Anda sendiri Pak, melalui Alkitab Sabda. Ini Yerusalem Pak ya, tempatnya Yesus sendiri ya kan. Nah ini sendiri Pak yang mengatakan bahwa ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga ditulis oleh Markus. Dan sangat diragukan, jadi yang meragukan bukan saya. Kalau di sini pakar Bible saja ragu, bagaimana mungkin saya bilang ini yakin ditulis oleh Markus. Begitu loh Pak. Nah, ini dari segi Markus Pak.
Kemudian dari segi Matius ya, dari segi Matius ini sangat-sangat gimana ya? Aduh, kayak mengerikan juga gitu Pak. Ini kenapa dibilang selain pergi ke semua bangsa muridnya, dijadikan semua bangsa murid dan juga disuruh baptis ya kan? Ada poin penting di sini yang katanya disuruh membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini apakah murid-murid Yesus juga melakukan seperti itu, Pak? Apakah murid-murid Yesus melakukan perintah ini? Dia pergi ke seluruh bangsa dan menjadikan orang-orang ini dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, ternyata tidak, Pak. Ternyata Pak terciduk Pak. Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2:38, Petrus itu malah apa? Dia memerintahkan apa? Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini jadinya yang mana nih Pak? Yang benar Pak? Aduh Pak, gimana ini Pak? Banyak kali Pak berserak Pak. Jadi gini Bunda ya, dikit Bunda. Menurut pemahaman saya, Yesus itu mengabarkan ajarannya yang disebut ajaran Injil, berita gak baik itu hanya di sekitar wilayah Israel saja. Yesus tidak pernah keluar dari wilayah Israel. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena memang Yesus mengajarkan ajaran di sekitar wilayah Israel saja. Tidak pernah keluar ya Bunda Natalia. Nah ini yang jadi heran, kenapa sampai keluar, gitu kan? Siapa yang buat keluar ini, gitu kan? Nah, gitu. Ya. Aduh, Bunda. Ya. Silakan Pak Mami, kok Pak Mami sih? Pak Santo udah Bapak Mami kan bingung, buat ngatur kan? Pak Santo, silakan. Jadi, kenapa Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel? Ketika dia terangkat ke langit, dia mengatakan lagi berubah narasinya kan? Oke. Jadi, Yesus, kenapa tujuan Yesus mengutus para rasul? Supaya para rasul itu menyampaikan ke seluruh dunia bahwa anak manusia telah datang ke dunia membawa firman Allah. Oh, anak manusia ya Pak ya? Oh, anak manusia. Oke. Yesus Anak lahir manusia, betul. sebagai manusia. Ya, betul. Dan yang menjadi poin pertanyaan saya bagaimana Pak? Tadi sudah berkali-kali ya, ini guru saya Pak Farid sudah berkali-kali mengingatkan Anda Pak, bahwa di dalam Matius 15 ya, 24, 26 itu sangat jelas bahwa Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Pak. Ya. Kemudian di dalam Matius 10, 5 sampai 6 ditekankan ya, jangan ke bangsa lain. Nah, dia bilang ke muridnya nih, jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari Israel. Itu Pak poin pentingnya Pak. Kenapa ini tiba-tiba begini Pak? Dia menyuruh beritakan Injil ke seluruh makhluk ya kan, terus pergi ke seluruh dunia. Ini dunia ini bukan Israel Pak. Israel itu kecil sekali Pak, kecil sekali Pak bagi Israel Pak. Ini tapi kenapa tiba-tiba suruh berserak ke seluruh dunia gitu? Terus ini juga, kenapa kok tiba-tiba disuruh baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Padahal ternyata murid-muridnya juga nggak ngikutin itu gitu loh Pak. Petrus terciduk loh Pak, tidak melakukan itu. Gimana Pak? Di ayat berapa? Itu Petrus hanya baptis hanya dalam Yesus, dalam nama Yesus Kristus di ayat berapa itu? Oh, di Kisah Para Rasul 2:38 ada, kemudian di Kisah Para Rasul 10:48 juga ada, kemudian di Kisah Para Rasul 19:5 juga ada Bapak. Begitu Pak. Mau saya tunjukkan Pak? Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan biar enak ya. Jadi saya bicara berdasarkan data. Oke, saya tunjukkan nih. Kisah Para Rasul 2:38. Bentar, ini biar kelihatan nih Pak. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus apa Pak? Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah ini Bapa dan Roh Kudusnya nggak ikutan gitu loh Pak ya. Jadi ternyata perintah Yesus, sebentar Pak. Jadi ternyata perintah Yesus ini nggak dilakukan Pak. Ya, disuruh pergi ke semua bangsa, baptislah mereka ya kan.
dalam nama Bapa Anak Roh Kudus, ternyata nggak dilakuin itu, Pak. Murid Yesus tidak melakukan itu. Ini gimana ya, Pak ya? Apakah ini benar-benar Yesus yang mengatakan seperti itu, Pak? Harus membaptis dalam nama Bapa Anak Roh Kudus, pergi ke seluruh bangsa. Apakah seperti itu, Pak? Saudara mendengarkan suara Yesus atau mengikuti para murid? Wow, mendengarkan suara Yesus. Saya nggak pernah mendengar suara Yesus, Pak. Oh Beda ya, zaman, beda zaman. beda Iya. zaman ya. Beda zaman, Pak. Beda zaman. Kalau kami mendengarkan suara Yesus setiap hari, Kak. Oh, begitu. Iya, iya, dalilnya ada nggak, Pak? Soalnya kita lagi Dalilnya diskusi ilmiah, Pak, bukan berdasarkan ngehalu, Pak, bukan. Bukan halu. Segala Iya. firman yang ada dalam Bible itu ada suara Yesus. Ya selesai. Kami selalu mendengarkan suaranya. Oke, Dan baik. dia mengenal Ceritakan domba-domba. kepada saya, suaranya itu seperti apa? Kok tiba-tiba dia itu menyuruh ke seluruh bangsa dan bahkan membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ternyata yang diceritakan lagi, Pak, kok lah ternyata muridnya saja nggak melakukan itu, Pak. Ini gimana sih, Pak? Ini benar-benar Yesus yang ngomong apa siapa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Gimana, Pak? Bapak? Itu Yesus yang berbicara, pergilah ke seluruh dunia. Yesus yang berbicara ya. Berarti apa kabar dengan saat Yesus mengatakan jangan pergi ke bangsa lain? Dalam Matius 10, 5-6. Bahkan di dalam Matius 15, 24-26. Di situ dengan jelas dia mengatakan hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah dia tidak konsisten? Atau dia lupa? Atau tiba-tiba ada tugas penting mendadak? Atau bagaimana? Tiba-tiba kebijakan direvisi? Bagaimana, Pak? Silakan. Bagaimana, Bapak? Mic-nya, Pak? Dibuka dulu suaranya. Macet ini. Makanya saudara, segala pernyataan Yesus dan ketika murid Petrus melakukan hanya dalam Yesus Kristus kan, saudara punya maksud kenapa tidak harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Kalau Anak, dan Roh Kudus. ya, kalau memang ini Yesus yang berbicara seperti itu, kenapa muridnya ini yang bernama Petrus tidak mengikuti itu, Pak? Kalau memang ini benar-benar Yesus yang memerintahkan, pergi ke semua bangsa, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kenapa Petrus hanya melakukan baptisan itu hanya dalam nama Yesus Kristus? Bapa dan Roh Kudusnya kemana? Kenapa nggak disebutin? Kemana-mana kan, Pak, pertanyaannya, Pak? Kalau baca Banyak, ulang dalilnya, Petrus membaptis dalam nama Yesus saja, dan baca dari awal, jangan ambil ayat saja. Loh, iya Bapak aja baca dari awal. Apakah berubah di saat baca dari awal tiba-tiba ini ketambahan Bapa dan Roh Kudus? Apa gimana, Pak? Gimana, Pak? Saya sih nggak masalah sih, Pak, kalau baca dari awal. Tapi pertanyaan penting, Pak, kalaupun dibaca dari awal, apakah berubah pernyataan Petrus ini bahwa dia memerintahkan masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Apakah ada, Pak? Tiba-tiba ketambahan, tiba-tiba berubah gitu? Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus gitu, apa seperti itu, Pak? Itu Gimana, beda Pak? konteks. Baptis hanya dalam nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa atas surga dan bumi. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi, satu esensi, satu hakikat. Tapi ini sebelumnya dipencar-pencar loh, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini pakai dan loh, Pak. Bukan atau, bukan sekalian atau gitu, bukan. Ini bukan Bapa atau Anak atau Roh Kudus, bukan seperti itu, Pak. Tapi ini Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ada penekanannya, Pak. Ada perbedaan. Ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 nama di situ, Pak. Nah, tapi di sini hanya satu nama, Pak, Yesus Kristus, Pak. Nah, macet ya. Sebab satu dapat 2 ini kayaknya. 3-in-1. Bingung kan? Bingung ya Pak Hamba ya? Lah Ini iya, yang nonton sebab gimana nih? satu dapat 2 ini. Bonus. Gimana? Bonus Mami? gimana? Gimana Pak Mami? Pak Mami lagi, Ya, Pak Santo segala gimana? sesuatu, oke saya sampaikan ya. Segala Silakan. sesuatu yang di dalam firman-Nya Allah
itu benar adanya. Jika oke, saya menyatakan ini. Jika saudara mengatakan bagaimana Petrus tidak mengikuti perintah yang dikatakan oleh Yesus, apakah bukan Yesus yang mengatakan itu kan? Simpel saja, saya bertanya kepada saudara, segala firman Allah itu benar nggak menurut saudara? Kayaknya balik tanya ke saya, belum Ya, selesai dijawab saya langsung balik nanya. simpel. Oh gitu, jadi nggak mau dijawab dulu nih, nggak tahu gitu ya, di skip ya, nggak tahu ya Bapak ya. Ya, saudara jawab dulu. Segala firman Ah, Allah itu benar atau ada salahnya? Oke baik, Jawab sini satu Pak. saja, jangan dua-dua. Jangan jelaskan panjang Waduh. lebar. Wih, ngatur saya jawab pertanyaan saya enggak. Mau ngatur saya padahal dia aja skip, guys. Oke, baik, Pak. Pak Mami, Pak Santo, di sini yang harus menjadi prinsip adalah di saat saya mengimani siapa itu Tuhan saya, maka saya akan ikuti perkataan apapun yang dilakukan Tuhan saya. Seperti itu, Pak. Nah, tapi saya bisa mengetahui Tuhan itu benar atau tidak yang saya sembah sebagai Tuhan. Saya lihat dari kitab suci, Pak. Kitab suci ini bisa nggak dipertanggungjawabkan kebenarannya? Kalau di dalam kitab suci saja ada kontradiksi, di dalam kitab suci saja ada pernyataan yang tidak sesuai. Sebelumnya Tuhan saya melarang, tiba-tiba dia membolehkan gitu. Nah, ini saya akan meragukan itu, Pak. Akan meragukan. Karena apa fungsi akal sehat saya? Di saat Yesus mengatakan bahkan ya, di dalam keimanan Bapak Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, Pak. Akalnya dipakai, Pak. Di saat ada sesuatu yang tiba-tiba kontradiksi, yang berlawanan, berbeda, dipakai akal sehatnya, Pak. Apakah benar ini seperti ini? Kalau narasinya begini, apakah benar Tuhan yang saya sembah, apakah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Begitu, Pak. Nah, lanjut Pak, ke sini Pak. Gimana? Apakah Anda sudah bisa mendapat jawaban atau masih di skip atau mau ganti yang lain? Jawab Gimana yang ini tadi Pak? Pak, jawab. Jawab Pak. Jangan Tolong kecewakan, dijawab. jangan kecewakan supporter Anda di bawah Pak. Jangan kecewakan Pak. Semangat Pak. Izin masuk dulu. Konteks yang konteks yang tentang baptis ya. Di situ kan baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke. Saya masuk bunda ya, bunda di Pak, bunda ya. Ya, silakan Pak Farid. Jadi Revolusi ada, nggak paham-paham nih. Dengar dulu, dengar dulu, Momis. Yesus ini utusan, iya kan? Kenapa utusan? Karena Yesus selalu berkata, ketika Yesus berkata-kata, selalu didengarkan oleh Allah Bapa. Ketika Yesus berkata-kata, selalu didengar oleh Bapa. Kemudian perkataan Bapa dari Yesus dari Bapa itu disampaikan oleh Yesus kepada pengikutnya. Makanya tidak heran kalau Yesus berkata di dalam Yohanes 11:42, Aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di situ apa fungsinya Yesus? Tuhan apa utusan? Coba. Nah, narasi yang bagus tuh biar maju diskusinya kita ya kan. Dari tadi di sini soalnya dia berserak dia di sini, kasihan macet. Ya silakan Pak Santo. Sudah, jawab aja itu aja dulu, itu aja. Jawab itu, coba. Tuh, silakan Pak Santo. Nah, sudah Santo. macet. Ya macet ini. Pak Santo macet. Macet. Kayaknya dicambuk dulu Pak Santo. Oke, silakan Pak. Gimana pertanyaannya? Aduh. Orang sudah susah payah jelasin di mana pertanyaannya. Tadi saya Aduh, pendeta Lodi noise. melayani.